salam hormat Pak buat Pak Mahfud, karena Bapak memang benar-benar maksudnya jadi garda depan gitu, jadi perisainya masyarakat gitu kan. Dengan ada kasusnya Bima ini mungkin bisa jadi pelajaran untuk para aparat-aparat. Tolong kalian itu kerja, kalian itu digaji dari keringatnya rakyat. Hola netizen yang berbudi pekerti luhur. TikToker asal Lampung Bima Yudho Saputro mengaku keluarganya mendapatkan intimidasi setelah dirinya mengkritik kondisi infrastruktur di Provinsi Lampung. Tak hanya itu, kritik tersebut juga berbuah laporan polisi terhadap dirinya di Polda Lampung. Menyoroti hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Bima memiliki hak konstitusional untuk mengkritik pembangunan hingga infrastruktur di Lampung. Menurut Pak Mahfud MD, kritik Bima itu seharusnya bisa diserap dengan baik oleh pejabat dan kepala daerah di wilayah tersebut. Bima ini punya hak konstitusional untuk menyatakan itu, apalagi demi perbaikan. Bupati itu mungkin tidak punya kewajiban hukum untuk lalu ikut itu, karena itu hanya kritik, bukan laporan ke aparat penegak, tapi dia punya kewajiban moral sebagai pemimpin. Dan tidak semua pemimpin seperti Bupati Lampung. Sebab ini di TikTok rame Pak, jadi warga-warga Lampung yang lain jadi ikut mengkritik. Jadi, iya, ini kan baru 14 April kan hari ini. Iya. Berarti saya hari Senin bisa melakukan pendalaman terhadap itu. Iya. Tentu saya tidak boleh diam kalau aparat penegak hukum ikut-ikutan ke soal itu ya. Tapi harus dicari tahu dulu apakah benar dan tidaknya kita lihatlah. Nah, gimana nih menurut netizen yang tersayang? Silakan berkomentar ya. Alhamdulillah, sekelas Pak Mahfud sekarang turun tangan. Artinya Bimo banjir dukungan. Salam jernih. Terima kasih Pak Mahfud. Anda memang layak diandalkan menjadi Menko Polhukam yang betul-betul concern pada tugasnya mendampingi berjalannya demokrasi dan penegakan konstitusi. Respect, 2 jempol untuk Pak Mahfud. Setelah Bang Hotman Paris, sang pengacara fenomenal itu, kini Kiki Saputri, sang artis dan komedian, ikut memberikan dukungan nyata kepada Bimo. Maka Bimo jangan menangis, karena banyak sekali tokoh dan public figure serta masyarakat yang mendukungmu. Dan selamat ketar-ketir, wahai gubernur, bupati, dan wakilnya. Salam kemanusiaan. Apa kabar Lampung? Nah lu kalau sudah jagoannya Pak Jokowi turun tangan, Menko Polhukam Pak Mahfud MD, kelar hidup lo. Mau ngumpet kemana? Mau sembunyi kemana? Mas Bima, perjuanganmu tidak sia-sia. Akhirnya didengar oleh pemerintah pusat. Terima kasih Mas Bima, terus berjuang untuk Lampung kalian supaya maju dan bersih dari pemerintahan yang bobrok Mas Bima. Warga masyarakat Lampung dukung Mas Bima dalam perjuangannya menuju Lampung yang sumpah ya guys ya, demi apapun guys, gue itu seneng banget. Gue itu nggak sengaja ngeliat di TikTok itu ternyata Pak Mahfud MD itu tuh bener-bener ngedukung banget tentang kritik ya guys ya. Apalagi jangan sampai apa-apa itu dilaporin ke polisi ya guys ya. Dan selain ada Pak Mahfud MD, pokoknya itu banyak banget orang-orang atau petinggi-petinggi itu yang ngebelain si Bima ini ya guys, secara nggak langsung ya guys ya. Intinya itu nggak bisa dilaporin polisi, dan banyak juga pengacara-pengacara juga itu tuh bahwa si Bima ini nggak bisa itu mau dijerat undang-undang apa itu juga nggak bisa gitu ya guys ya. Di sini gue tuh seneng banget ya guys ya, orang yang berani speak up itu akhirnya tuh dapat perlindungan gitu ya guys ya. Pokoknya buat teman-teman semuanya, sebelum kasus ini reda ya guys ya, pokoknya tetap kawal si Bima ya guys ya. Jangan sampai kejadian yang nggak terjadi sama si Bima ya guys ya. Pokoknya mudah-mudahan ya guys ya, kebobrokan ataupun orang-orang yang nggak mau dikritik itu mudah-mudahan itu cepat sadar dan semua yang buruk-buruk cepat terbongkar ya guys ya. Pokoknya itu save si Bima, dan buat netizen semuanya, kalian itu memang terbaik, the best kalian. Ya, betul sekali. Jadi mestinya para pejabat, birokrasi, dan para stakeholder yang ada di Lampung nggak perlu kebakaran jenggot ya. Karena saya lihat juga apa yang disampaikan Bima, tidak ada yang melecehkan, menuduh salah satu pihak yang langsung
ditumpahin orangnya. Jadi Bima hanya menjelaskan tentang bagaimana kondisi Provinsi Lampung yang tidak maju. Dan saya pikir semua orang berhak dong untuk melakukan kritik yang seperti itu. Kecuali Bima menuduh bupatinya kena suap, wakil bupatinya ikut suap dan sebagainya, pendidikan siapa orangnya, personalnya ditunjuk gitu kan. Jadi Bima ini kan hanya menjelaskan, memaparkan secara normatif. Saya pikir ini kan halnya bersifat normatif saja yang disampaikan Bima, dan ini tidak hanya Provinsi Lampung. Saya pikir juga semua provinsi, beberapa provinsi juga yang nggak maju-maju juga ada banyak kan. Dan biasa saja sebagai rakyat dia punya hak konstitusi. Jadi nggak perlu baper lah menurut saya ya. Karena oleh sebab itulah makanya para pejabat-pejabat ini saat ini nih sangat gampang loh menyorotinya. Jangan selalu baper. Akhirnya kan tergali semua tuh. Sekarang hati-hati bagi para pejabat, harusnya menerima ini dengan lapang hati, kemudian ngecek, kemudian membuktikan dengan aksi, tidak perlu melakukan profiling, menggali keluarganya siapa, bagaimana dia keluar negeri seperti apa, nggak penting banget gitu ya. Harusnya kan bersyukur ada anak generasi Z hari ini, anak milenial bisa fokus dan memikirkan tentang persoalan daerahnya. Itu hebat. Harusnya orang seperti ini malah diajak diskusi dan kira-kira apa masukan-masukan dia. Dan kalau bisa suatu saat ya diajak pulang ke Lampung untuk memperbaiki Lampung kan. Harusnya begitu dong. Bukan malah harus disikat, bukan harus di profiling dan bahkan mungkin dilakukan pengancaman macam-macam. Itu kan nggak bagus ya untuk iklim demokrasi di Indonesia. Nah inilah yang mematikan demokrasi. Orang berbicara kayak gini aja langsung di profilingnya. Dan parahnya lagi ini kan di Bima tidak melakukan penuduhan macam-macam. Dia hanya menjelaskan secara normatif ya tentang persoalan bagaimana perkembangan Provinsi Lampung, dan itu harusnya menjadi masukan. Semoga orang-orang seperti Bima ini, generasi-generasi Z yang lain, yang generasi milenial juga bisa memberikan gagasan, ide dan masukan serta kritikan yang membangun seperti ini. Semangat Bima, saya support antum, jos. Terbaik loh Bim. No, Viti lo udah di notice sama Pak Mahfud. Oke, gue nge-stage ini ya karena salam hormat Pak buat Pak Mahfud, karena Bapak memang benar-benar maksudnya jadi garda depan gitu, jadi perisainya masyarakat gitu kan. Dengan ada kasusnya Bima ini mungkin bisa jadi pelajaran untuk para aparat-aparat daerah, pemerintahan, perangkat-perangkat desa atau apa, mulai dari gubernur sampai recehnya gitu kan. Tolong kalian itu kerja, kalian itu digaji dari keringatnya rakyat. Kalian dipilih sama rakyat itu buat mengemban amanatnya rakyat gitu loh. Jangan gara-gara kritik lalu kalian mengintervensi si itu yang kritik sama si keluarga-keluarganya itu. Harusnya dengan ada kritikan yang seperti ini, kalian itu harus terbuka, pikiran kalian tuh terbuka, atau bisa menjadi tamparan buat kalian gitu kan. Oh, berarti ada yang salah. Oh, berarti ada yang ini. Harusnya tuh kan seperti itu gitu loh. Harusnya itu kan tuh jadi malu gitu loh. Sekarang gini, dengan adanya VT Bima dari pertama, jadi kan makin banyak tuh warga Lampung yang buka suara, ya kan? Kalau nggak ada VT Bima mungkin mereka akan diam juga gitu, dan sekarang udah pada speak up kan. Nah justru kalian tuh di situ tuh jadi kritik membangun gitu loh. Jangan kalian anggap apa ya, harusnya kalian malu lah, intinya kalian harus malu loh. Aduh, gue mau manggil Pak Rinal apa ya? Pak Rinal Pak Rinal Junaidi ya, Gubernur Lampung, dan begitu juga Bupati Lampung Timurnya gitu kan. Tolong banget harusnya kalian malu seorang mahasiswa yang merantau tapi dia terbuka gitu. Dia tuh pengen daerahnya, provinsinya tuh maju gitu loh. Dia pengen apa ya, ada perubahan lah gitu, ada perubahan gitu. Pak, gak malu Pak sama Australia gitu kan? Australia aja sampai bisa apa ya, ada protection visa loh, sampai dia tuh ngasih gitu loh. Bapak gak malu gitu kan? Please lah gitu loh. Apa ya, kalian gak boleh loh mengintervensi keluarga sampai bilang kayak gak bisa mendidik, gak bisa ini. Bagaimana dengan kalian gitu kan? Bagaimana dengan Pak Arinal, dengan Bu Wagub dan Bapak Bupati, Wakil Bupati gitu kan. Come on lah. Dan buat untuk warga Lampung kayaknya lebih bagus kalian bersatu. Kalian panggil Pak Arinalnya, panggil Bapak Bupati, kalian kumpul, kalian sidang.
Aku sih mendingan gitu ya, kumpul gitu.